Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Donna Sufiani, mahasiswa dari IAIN Ponorogo, ingin mempraktekkan media pembelajaran tentang proses pernapasan manusia. Adapun tujuan dari mempraktekkan cara pernapasan manusia ini yaitunya agar bisa memahami bagaimana proses pernapasan dari manusia tersebut. Baiklah, untuk alat yang digunakan, yang pertamanya yaitunya kita gunakan 2 buah sedotan, balon, lakban, gunting sebagai pemotong, karet, tabung bening, kemudian kantong kresek. Bagaimana cara kerja atau mempraktekkan proses dari pernapasan tersebut? Baiklah, kita lakukan bagaimana cara kerja atau pembuatannya. Pertama sekali yaitunya kita potong tabung ini ya. Terlebih dahulu kita potong tabungnya. Nah, kita potong tabungnya menjadi 2 bagian. Yang kita gunakan di sini adalah bagian kepalanya ya, bagian yang ada tutupnya gitu. Nah, kemudian 2 buah sedotan kita tempel ya. Kita tempel seperti ini, kita bengkokkan dulu. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Kemudian kita kasih lakban. Kita kasih lakban ya, dan hasilnya menjadi seperti ini setelah kita kasih lakban ya. Kemudian setelah kita kasih lakban seperti ini, kemudian kita kasih balon di ujungnya seperti ini. Kita kasih balon satu persatu. Nah, kemudian di ujungnya ini kita ikat atau kita kasih lakban ya, kita kasih lakban. Ujung dari balon itu sendiri kita kasih lakban. Atau kemudian kita ikat dengan karet ya, supaya tidak ada udara yang masuk ke udara gitu. Kemudian kita kasih balon yang kedua. Kita lakban lagi. Kemudian kita ikat dengan karet. Nah, hasilnya seperti ini ya. Setelah itu, sedotan ini kita masukkan ke dalam tabung.
Setelah kita masukkan dalam tabung seperti ini ya. Kemudian bawah tabung ini kita kasih kantong plastik. Kita kasih kantong plastik. Sebelumnya kantong plastiknya dulu kita potong. Kita potong, kita rapikan. Kita potong, kita rapikan. Kemudian kita tekan bagian tengahnya seperti ini. Dan kita lipat keluar seperti ini. Bagian tepi dari tabung kita ikat lagi dengan karet supaya tidak ada udara yang masuk ya. Setelah kita ikat dengan karet, dia bentuknya seperti ini ya. Seperti ini. Kemudian kita lakban lagi supaya hasilnya lebih padat, nggak ada udara yang masuk gitu. Supaya hasilnya lebih rapi, bagian yang atasnya kita potong. Nah, bentuknya seperti ini ya. Kemudian kita coba untuk tarik ke bawah. Apakah dia akan mengempis balonnya atau tidak ya. Bagaimana cara pernapasan itu terjadi. Nah, seperti ini ya. Kalau kita tarik dia akan mengembang balonnya. Kalau kita dorong lagi dia akan mengempis. Jadi begitulah cara proses dari pernapasan kita. Nah, seperti ini ya. Kalau bisa diperhatikan semuanya, bisa seperti ini. Nah, beginilah cara kerja paru-paru kita dalam bernapas. Kalau kita tarik seperti ini dia akan mengembang. Tapi kalau kita dorong lagi, dia akan mengempis. Nah, seperti itulah seterusnya cara kerja pernapasan kita. Nah, baiklah, ini alat peraga yang kedua. Kerjanya sama kayak yang tadi ya, menggunakan 2 buah sedotan, kemudian 2 buah balon, dan gambar dari paru-paru itu sendiri. Kemudian yang sedotan ini kita tempelkan di gambar ini. Kita tempel ya. Kita tempel seperti ini menggunakan lakban. Susah juga nyarinya ini. Kita tempel, kita gunting. Kita tempel seperti ini. Udah, inilah hasil alat peraga kita yang kedua. Seperti ini. Kemudian sedotannya kita tiup. Nah, beginilah cara pernapasan kita. Di sini dapat saya terangkan bahwa ini dinamakan dengan rongga hidung ya, rongga hidung.
Kemudian yang ini dinamakan dengan batang, ini dinamakan dengan trakea. Kemudian yang ini lapisan pleura, ini trakea, bagian sini. Kemudian ini paru-paru kanan, yang ini paru-paru kiri. Kemudian yang ini adalah bronkus kanan, ini adalah bronkus kiri. Ya. Kemudian yang ada garis-garis yang di sini dinamakan dengan tulang rusuk ya. Kemudian otot masuk antar rusuk ya. Kemudian di sini dinamakan dengan diafragma. Diafragma itunya terletak antara rongga paru-paru dan rongga perut. Ini dinamakan dengan diafragma. Ya, mungkin saja keterangannya. Balon ini kita umpamakan sebagai paru-paru ya. Ya, balon ini kita umpamakan sebagai paru-paru. Jadi apabila kita tiup, dia akan mengembang. Apabila tidak kita tiup, dia akan mengempis. Jadi begitulah cara kerja kita dalam bernafas. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah hasil karya yang kita buat tadi ya, yang diperagakan oleh anak-anak kita. Kalau mengembang berarti kita menghirup oksigen atau O2. Dan kalau mengempis berarti kita mengeluarkan karbon dioksida.